Baik, saya mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan berbagi wawasan, belajar bersama mengenai materi yaitu menerapkan algoritma pemrograman untuk menghasilkan aplikasi. Nah, di sini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kita akan memahami tentang apa itu algoritma pemrograman, dan yang kedua kita akan membawakan algoritma pemrograman ini untuk menjadikan sebuah aplikasi tentunya kayak gitu. Nah, nantinya materi yang saya sampaikan ini bisa sebagai referensi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin mengintegrasikan kayak itu pembelajaran coding ke dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah masing-masing. Oke, sebelumnya ada beberapa tujuan dari pelatihan ataupun diklat pada malam hari ini. Yang pertama, kayak itu nantinya kita akan sama-sama memahami konsep dasar dari algoritma pemrograman. Kemudian akan dilanjutkan tentang mengenal notasi algoritma. Jadi algoritma itu bisa kita tuliskan dalam bentuk tiga hal. Yang pertama adalah narasi, kemudian pseudokode, dan yang terakhir adalah flowchart. Yaitu. Nah, yang ketiga, kita juga akan mengetahui perintah dasar pemrograman, kemudian hubungan antara algoritma, coding, dan juga artificial intelligence. Nah, yang terakhir kita juga akan praktek yaitu untuk membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan App Inventor kayak itu. Nah, aplikasi ini tentunya nanti akan diawali dengan kita membuat sebuah algoritma pemrogramannya terlebih dahulu sebelum kita membangun aplikasinya kayak gitu. Nah, dari tadi saya mau menjelaskan kayak itu tentang algoritma. Nah, kita pahami dulu tentang apa itu algoritma. Jadi, algoritma itu adalah urutan langkah yang disusun secara logis dan juga sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini sendiri sebenarnya di dunia coding kayak itu juga masuk ke dalam elemen dari berpikir komputasional. Jadi Bapak Ibu yang mengajar informatika kayak itu ataupun yang sudah belajar coding sebelumnya tidak asing dengan istilah berpikir komputasional atau computational thinking kayak itu. Nah, salah satu dari elemennya adalah algoritma kayak itu. Ada empat elemen dan elemen terakhirnya adalah algoritma, yaitu desain algoritma. Nah, algoritma itu adalah urutan langkah logis dan juga sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, yaitu kita dihadapkan sebuah masalah, yaitu untuk membuat sebuah kopi, yaitu. Nah, kita diminta untuk menyusun algoritmanya. Jadi, misalkan untuk membuat sebuah kopi, yaitu yang pertama adalah ambil gelas. Yang kedua adalah masukkan kopi 1 sendok. Yang ketiga, tambahkan gula. Kemudian yang keempat, tambahkan air panas. Kemudian aduk hingga merata dan kopi siap untuk dihidangkan. Nah, itu adalah uh, contoh dari sebuah algoritma. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kalimat prosedural kayak gitu. Nah, ciri-cirinya kayak gitu, punya awal dan akhir yang jelas. Seperti tadi kita membuat kopi, punya awal. Awalnya adalah mulai dari menyiapkan bahan-bahannya dan tujuannya untuk menjadikan sebuah kopi yang siap untuk diminum. Kayak itu. Setiap langkah dapat dieksekusi. Dan yang terakhir, menghasilkan output sesuai dengan tujuan. Nah, ini contohnya membuat kopi yang saya jelaskan tadi. Panaskan air, masukkan kopi ke gelas, tuang air panas, aduk rata, dan kopi siap untuk disajikan. Nah, ini adalah contoh dari algoritma. Nah, kalau kita belajar algoritma, itu sebenarnya tidak harus tentang menulis kode kayak gitu ya. Karena hampir semua hal itu bisa dimasukkan ke dalam algoritma. Intinya, algoritma adalah menyusun urutan dengan logis dan juga sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah pengertian dari algoritma. Nah, kemudian sesuai dengan judul kita, algoritma pemrograman. Nah, apa hubungan algoritma dan pemrograman? Nah, ini ada beberapa hal hubungannya, yaitu
ketika kita memiliki sebuah masalah yang nyata kayak itu, kita akan menuliskan algoritmanya. Nah, coding dan pemrograman itu adalah sebuah cara untuk mengeksekusi algoritma itu ke dalam sebuah bahasa yang dipahami oleh komputer kayak itu. Jadi kaitannya di situ. Jadi ketika kita menuliskan sebuah algoritma, nah coding itu kaitannya adalah mengubah algoritma itu agar dipahami oleh komputer kayak itu. Nah, misalkan kita di, ingin membuat sebuah algoritma membuat kopi dan ingin dipahami oleh orang asing, tentunya kita harus merubah algoritma yang kita buat tadi ke dalam bahasa orang asing tersebut agar orang asing tersebut bisa menuliskan bisa mengikuti resep ataupun algoritma yang kita susun tadi sehingga bisa menghasilkan kopi yang kita susun langkah-langkah algoritmanya kayak itu. Nah, kalau kaitannya dengan pemrograman berarti kaitannya dengan coding kayak itu. Jadi kita mengubah aturan atau merubah algoritma tadi langkah-langkah yang logis dan sistematis tadi ke dalam bahasa yang komputer pahami kayak itu. Akhirnya dari bahasa yang komputer pahami itu jadilah sebuah program yang bisa kita pakai kayak gitu. Nah, algoritma ini harus ditulis dahulu. Boleh dalam bentuk narasi, boleh juga dalam bentuk pseudocode, dan juga yang terakhir boleh juga dalam bentuk flowchart kayak itu. Nah, baru diterjemahkan ke dalam komputer melalui proses coding tadi. Nah, untuk berinteraksi dengan komputer itu, kita perlu yang namanya bahasa. Bahasanya adalah bahasa pemrograman atau mungkin walaupun lebih kenal misalkan ada HTML, kemudian ada PHP, ada JavaScript, ada yang mungkin guru-guru SMA sekarang banyak pakai Python kayak itu. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang dipahami komputer. Nah, kita harus mengubah algoritma yang disusun tadi ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer sehingga komputer bisa menjalankan hasil sesuai yang kita inginkan tadi gitu. Nah, dari sini kita memahami tentang konsep dasar dari algoritma pemrograman, yaitu serangkaian langkah logis yang ditulis dengan aturan tertentu agar bisa dijalankan komputer. Nah, komputer ini untuk menjalankan sebuah instruksi ataupun kode itu punya tiga struktur utama kayak itu. Jadi seperti kita memerintahkan seseorang, kayak itu kita juga harus jelas perintahnya, perintah yang orang itu pahami kayak itu. Misalkan ambilkan kayak itu. Kalimat perintah biasanya diawali dengan uh, kan kayak itu ya. Diakhiri dengan kan ya, ambilkan. Kemudian atau diawali dengan kata tolong. Tolong ambilkan itu atau tolong masukkan ini kayak itu. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman atau bahasa komputer itu ada struktur utama yang itu adalah sequence atau urutan. Nah, langkah ini harus dijalankan secara berurutan. Kemudian selection untuk persabangan, ada if dan else, ada jika dan tidak kayak itu. Kemudian repetition ataupun perulangan, yaitu pengulangan langkah. Nah, ini ada analoginya. Resep masakan, prosedur percobaan, luas bangunan itu adalah salah satu atau beberapa analogi dari algoritmanya kayak gitu. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah program menghitung luas bangunan atau luas bangun persegi panjang kayak itu. Nah, nanti kita harus menuliskan langkah demi langkahnya ke dalam sebuah notasi algoritma. Notasi algoritma itu bisa dalam bentuk narasi, code ataupun flowchart yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini kita lebih dalam juga mengenal tentang konsep coding, karena bagaimanapun kita tidak lepas dari yang namanya coding dalam algoritma pemrograman ini. Nah, coding ini adalah proses untuk menerjemahkan algoritma pemrograman ke dalam bahasa komputer. Jadi, apa yang kita susun, langkah-langkah strategi sistematis dan juga logis yang kita susun tadi, untuk bisa dipahami oleh komputer, maka kita harus membuat sebuah
coding atau kodenya kayak gitu. Nah, algoritma itu adalah logika langkahnya atau bahasa manusianya. Coding itu adalah proses untuk mengubah instruksi itu ke dalam bahasa komputer. Bisa dalam bentuk bahasa pemrograman bermacam-macam. Contohnya bisa Python, Java, Block Inventor, dan lain-lain. Nah, ini yang salah satunya yang akan kita coba pakai yaitu App Inventor. Karena kita belajar pemrogramannya melalui blok kode yang tentunya lebih mudah untuk diikuti oleh Bapak Ibu semua meskipun belum ataupun baru pertama kali mengenal coding ini yaitu. Nah, ini analoginya algoritma itu resep masakan. Coding menuliskan resep ke dalam bahasa dapur supaya koki memahaminya dan bisa memasak sesuai dengan resep tersebut. Nah, dari sini ada kesimpulan yaitu tanpa algoritma, coding itu hanya coba-coba kayak gitu. Ya, kalau Bapak Ibu ingin belajar coding tapi tidak pernah menulis algoritmanya di dahulu sebelumnya, ya seperti kita belajar aja, gitu. Belum terarah kayak itu. Tapi dengan algoritma, coding menjadi terstruktur dan aplikasi akan berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki yaitu. Jadi agar aplikasi itu berjalan dengan baik, tentunya kita perlu untuk menuliskan algoritmanya di awal. Nah, ini mungkin salah satu contoh dari beberapa notasi algoritma. Jadi, proyek yang akan kita buat malam hari ini sebagai contoh awal yaitu adalah aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah algoritma menghitung luas persegi panjang ini, kalau kita ingin menuliskannya dalam bentuk narasi, notasi algoritmanya dalam bentuk narasi, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini, seperti yang ada di layar itu. Untuk menghitung luas persegi panjang, yang pertama adalah minta pengguna untuk memasukkan panjang, minta pengguna untuk memasukkan lebar. Hitung luas dengan cara panjang dikali lebar, kemudian tampilkan hasil luas. Nah, ini adalah contoh kalau kita membuat sebuah notasi algoritma menggunakan narasi yaitu. Jadi ketika kita belajar seperti ini, itu sebenarnya kita sudah belajar coding ya, Jadi kita tidak perlu apa namanya coding itu ada yang namanya unplugged activity. Salah satu contoh penerapan unplugged activity itu adalah untuk mengasah logika aja gitu. Jadi salah satunya bisa dengan cara seperti ini. Jadi tidak perlu kemudian dieksekusi ke dalam komputer, tapi sampai langkah seperti ini saja itu sudah belajar coding sebenarnya. Karena uh, memang ada bagian dari unplugged activity tanpa perangkat. Tapi kalau kita ingin menggunakan perangkat, kita bisa mengubah algoritma ini nantinya menjadi aplikasi yang benar-benar bisa kita nikmati gitu. Kemudian kalau kita menuliskannya dengan bentuk pseudocode kayak itu, hasilnya akan jadi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu belum begitu familiar, tapi kurang lebih sebenarnya hasilnya sama atau perintahnya sama. Untuk menghitung luas persegi panjang, kita harus memiliki sebuah panjang, lebar, dan juga luas kayak itu. Nah, algoritmanya input panjang, jadi pengguna diminta untuk menginput panjangnya, kemudian input lebar, pengguna diminta untuk menginput lebarnya, dan yang ketiga, luas, menghitung luas dengan cara panjang dikali lebar, kemudian outputnya adalah luas-luas tadi ditampilkan ke dalam output aplikasinya, kayak itu. Nah, dalam proses coding sendiri itu atau dalam proses bagaimana komputer mengolah data itu ada yang namanya input, proses, dan juga output. Di mana kalau dalam aplikasi yang akan kita buat ini, inputnya ada dua, input panjang dan juga input lebar. Sementara prosesnya adalah membuat panjang dan lebar yang kita input tadi menjadi luas dengan cara panjang dikali lebar. Nah, outputnya, hasil luasnya tadi ditampilkan ke dalam aplikasi. Jadi, proses ini adalah sesuatu yang berjalan di latar belakang atau kita tidak lihat kayak gitu dalam aplikasi.
tapi kita lihatnya hasilnya ataupun outputnya gitu. Nah, kalau dalam bentuk flowchart, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Start atau mulai, kemudian tanda panah, kita buat jajar jenjang karena kaitannya dengan input, yaitu nilai dan juga nilai panjang dan juga lebarnya. Kemudian kita tanda panah lagi, kita buat bentuk kotak karena kaitannya dengan proses sesuatu yang tidak kita lihat kayak itu. Hitung luasnya dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian kita tanda panah lagi, buat jajar genjang, tampilkan hasil dari luas tersebut panjang. Jadi kita buat jajar genjang lagi karena ini adalah yang ditampilkan kayak itu. Kemudian N, selesai atau aplikasinya sudah berjalan dengan selesai. Ini contoh yang sederhana dengan aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Tentunya kalau aplikasinya lebih rumit, lebih kompleks kayak gitu, mungkin nanti akan ada if jika misalkan ini maka yang akan dieksekusi ini. Tapi jika misalkan uh, kita ingin membuat sebuah aplikasi untuk mengetahui rata-rata nilai suatu siswa, kemudian ingin menampilkan siswa ini kategori KKM atau di bawah KKM kayak itu. Jadi misalkan masukkan 3 buah nilai, nilai 1, nilai 2, nilai 3, kemudian itu rata-ratanya nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 dibagi 3, kemudian jika hasilnya di atas misalkan 70, maka outputnya yang akan tampil adalah siswa di atas KKM, nilai siswa di atas KKM akan lulus kayak itu. Jika nilainya di bawah 70, maka yang akan tampil adalah siswa belum lulus dan perlu remedial kayak itu. Nah, itu kalau kita sudah menggunakan percabangan kayak itu. Jadi sudah ada 2 buah cabang. Kalau hasilnya ini, maka akan tampil ini. Kalau hasilnya ini, akan tampil ini kayak itu. Nah, itu kalau kita sudah menggunakan percabangan. Tapi di sini untuk pertama kita belajar, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Kurang lebih algoritmanya adalah seperti ini. Jadi pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai panjang dan juga lebarnya. Kemudian komputer akan menghitung luasnya dengan rumus panjang kali lebar. Dan yang ketiga, komputer akan menampilkan hasil dari luas persegi panjang tersebut. Dan yang terakhir, selesai. Kalau hasilnya sudah muncul, berarti aplikasinya sudah selesai. Atau mungkin nanti kita buat tombol reset, dan ketika reset, kita akan repetition atau pengulangan kembali ke yang memasukkan nilai dan nilai panjang dan lebar. Jadi ketika sudah ada hasilnya, kemudian jika pengguna klik reset, maka akan repetition mengulangi lagi, tanda panah ke atas, masukkan nilai panjang dan lebarnya. Jadi nanti akan ada tanda panah ke atas ini. Mungkin itu yang akan kita buat pada malam hari ini sebagai gambaran bagaimana mengubah algoritma ini ke dalam sebuah aplikasi. Nah, kurang lebih algoritmanya adalah seperti ini, baik yang bentuknya narasi ataupun pseudocode dan juga flowchart. Nah, kita akan coba untuk membuat aplikasinya, tapi sebelumnya mungkin di sini ada satu materi tambahan, yaitu perintah dasar pemrograman. Jadi semua bahasa pemrograman, baik Python, Java, App Inventor, dan sebagainya, pasti punya 5 kategori perintah. Yang pertama adalah input-output, menerima data dan menampilkan hasil. Kemudian assignment, variabel, menyimpan nilai. Nanti kita juga akan memakai variabel menyimpan nilai luasnya. Percabangan else tadi yang sudah saya jelaskan, untuk mengambil keputusan ada if dan else. Kalau misalkan tadi nilainya di atas 70, berarti dia lulus. Kalau di bawah 70, berarti tidak lulus, yaitu kita menggunakan if dan else. Pengulangan perintah tadi, misalkan hasilnya sudah selesai, kita klik reset, kemudian kita ulang lagi di bagian ke atas lagi, atau pengguna diminta untuk memasukkan
panjang dan juga lebarnya kembali. Kemudian yang terakhir ada fungsi atau prosedur kumpulan perintah yang bisa dipanggil ulang. Kayak gitu. Jadi kita akan praktik untuk membuat aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang dengan App Inventor. Jadi kita akan belajar menggunakan aplikasi App Inventor dan membuat sebuah program yang tadi kita sudah susun notasi algoritmanya, yaitu menghitung luas persegi panjang. Oke, saya ubah share screen-nya terlebih dahulu. Sudah tampil, Mbak Ika? Sudah, Pak Agus. Oke. Oke, untuk mengakses aplikasinya, itu nanti bisa praktek sendiri di rumah atau setelah mengikuti kegiatan ini. Aplikasinya bisa diakses di appinventor.mit.edu. Aplikasi ini sudah tidak asing tentunya untuk pembelajaran karena sudah dipakai di beberapa negara dan juga di Indonesia sendiri juga sudah banyak yang memakainya untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa dijalankan di Android maupun di iOS ataupun Apple kayak itu. Nah, untuk membuat aplikasi dengan Lead Adventure, yaitu kita perlu sebuah akun. Nah, akun itu bisa menggunakan akun Google dari Bapak Ibu semua. Caranya tinggal klik Lead Apps, kemudian bisa login dengan akun Google-nya. Nah, nanti akan muncul halaman ini. Nanti di awal biasanya kalau akun baru akan muncul dialog box, yaitu silakan Bapak Ibu bisa klik OK dan disetujui aja dialog box-nya kayak itu. Dan nanti setelah selesai muncul dialog box, maka akan muncul ke halaman proyeknya ini. Nah, ini sudah ada beberapa proyek yang saya buat. Kita akan membuat sebuah proyek baru, klik new project, ada di sebelah kiri atas ini, new project. Oh ya, untuk sebelumnya mungkin tampilannya ada juga, karena biasanya di Fit Center itu tampilan bawaannya tidak seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa mengganti tampilannya di setting, kemudian user interface. Nah, biasanya di awal atau ketika pertama kali masuk login, yaitu atau pertama kali membuat akun, tampilannya akan klasik seperti ini. Dia akan beda seperti ini kalau tampilan klasiknya. Nah, kalau saya lebih suka tampilan yang uh, modern seperti yang tadi. Untuk mengubahnya tinggal klik setting aja, kemudian user interface setting, kemudian pilih yang Neo ini, kemudian klik OK. Nah, nanti akan berubah ke tampilan yang sama seperti yang saya tampilkan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin coba tampilan ini sebelumnya ya silakan kayak gitu. Untuk membuat proyek baru tinggal klik new project, beri nama proyeknya, misalkan menghitung luas persegi panjang. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, aplikasinya akan muncul halaman seperti ini. Sudah ada simulator HP-nya untuk melihat tampilannya. Kemudian di sebelah kiri ada komponen-komponen yang bisa kita pakai, kayak itu. Dan di sebelah kanan ini adalah komponen yang kita pakai. Jadi ini komponen-komponen yang bisa dipakai. Kalau sudah kita gunakan, maka akan muncul di sini. Misalkan kita menambahkan tombol di sini, caranya tinggal drag and drop ke dalam aplikasinya. Nah, nanti otomatis akan muncul tulisan button 1 di sini. Nah, ini berarti tombolnya ada di sini, sudah ada di sini, dan akan muncul di list komponen yang kita pakai. Nah, yang paling kanan sendiri adalah untuk mengatur tampilannya dan juga hal-hal lainnya. Yaitu misalkan kita ingin merubah tulisannya, ini kan text for button 1 yaitu. Nah, ini kita bisa rubah tombol 1 yaitu. Nah, nanti otomatis akan berubah teksnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk menghapusnya tinggal
klik button yang ada di sini, kemudian klik delete, dan akan muncul dialognya. Kita klik delete langsung, jadi akan terhapus komponennya. Nah, untuk yang pertama itu adalah komponen screen 1 ini. Nah, screen 1 ini bisa kita rubah. Misalkan kita rubah tulisannya, titelnya ada di sebelah kanan ini, ada titel yang paling bawah ini. Kita bisa rubah misalkan hitung luas persegi panjang. Dan nanti akan muncul tulisannya di sini. Tulisannya akan berubah di sini. Kemudian misalkan kita ingin membuat line horizontal atau rata kanan kirinya. Ini rata kiri. Misalkan kita ingin merubahnya ke rata tengah, tinggal klik center. Line vertikal atau rata atas bawahnya. Untuk contoh lebih jelasnya, mungkin saya masukkan label di sini. Label ini adalah tulisan. Nah, misalkan tadi di screen satunya defaultnya adalah kiri, maka apapun yang masuk ke dalam screen ini akan rata kiri, yaitu. Nah, kita tidak perlu berfokus lama-lama di tampilan, Bapak Ibu bisa lihat saja nanti kita akan lebih banyak difokus di codingnya, kayak gitu. Nah, untuk membuat tampilannya, saya rubah screen-nya, line horizontalnya menjadi center, dan vertikalnya top aja di depan. Nah, di level 1 ini, kita akan masukkan panjang, jadi kita ganti namanya. Teksnya di sebelah kanan ini, di teks kita rubah, masukkan panjang dalam meter. Nah, kemudian kita minta pengguna untuk masukkan panjangnya, berarti kita perlu text box. Kita masukkan di bawahnya. Kemudian tadi kalau kita lihat flowchart-nya, ada 2 hal yang perlu pengguna masukkan, yaitu nilai panjang dan juga lebarnya. Kita masukkan lagi label di bawahnya. Kita ubah, masukkan lebar dalam meter. Ini kemudian kita tambahkan lagi text box di bawahnya. Jadi ada 2 text box yang pertama ini panjang dan text box yang kedua adalah lebar. Kita rename dulu labelnya, kita rename label 1 menjadi label panjang. Kemudian di text box ini kita ganti namanya menjadi input panjang. Nah, bedanya label itu adalah kalimat ini yang tidak bisa diisi, sementara input adalah nanti yang bisa diisi oleh pengguna. Kemudian label 2 kita beri nama label lebar. Dan di text box yang kedua ini kita beri nama input lebar. Kemudian kita atur juga di input panjangnya. Kita buat numbers only, jadi hanya boleh diisi dengan angka. Kalau bukan angka, tidak boleh. Gitu. Jadi numbers only. Di lebar juga numbers only, agar hanya bisa diisi dengan angka. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu sebuah tombol. Nah, kita beri teks di bawahnya, hitung luas. Hitung luas, kemudian buttonnya juga kita rubah namanya menjadi tombol hitung luas. Jadi kita sudah punya beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen label, kemudian komponen input, dan komponen tombol. Nah, kita akan mengeksekusi notasi algoritma yang kita buat tadi. Yang kedua adalah hitung luasnya dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar dan menampilkan hasilnya. Oke, berarti di bawahnya sini kita tambahkan sebuah label yang mana label ini akan diisi oleh luasnya.
kita buat fontnya lebih gede, misalkan 18, kemudian kita buat bold, kemudian kita ganti dinamiknya ini menjadi label hasil luas. Oke, kita tuliskan sini. Nah, untuk pertama kali defaultnya itu adalah kosong. Kita tidak isi apa-apa di label luas ini. Nanti kita isi ketika tombol hitung luas sudah diklik. Ketika tombol hitung luas sudah diklik, maka hasilnya akan muncul di bawah situ. Kayak gitu. Kita hapus saja, defaultnya kosong. Oke, kita sudah punya elemennya, komponennya, tinggal kita pakai nanti di kodenya ataupun blok kodenya. Nah, kalau kita sudah berhasil menyusun tampilan dari aplikasinya, kita buat seperti ini dulu. Kalau ingin lebih bagus, silakan nanti Bapak Ibu bisa mendesainnya lebih bagus lagi, yaitu coba-coba saja di otak-atik aja yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini untuk mengatur tampilannya kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke blok. Nah, kalau kita lihat aplikasinya di sini, luas akan dihitung ketika hitung luas diklik. Jadi triggernya adalah atau pemicunya adalah ketika tombol hitung luas diklik. Ketika tombol hitung luas diklik, maka akan terhitung luasnya kayak itu. Jadi di blok sini kita yang sebelah paling kiri kita cari tombol hitung luas. Nah ini tombol hitung luas. Kita klik aja tombol hitung luas. Kemudian kita pilih yang when tombol hitung luas klik. Ketika tombol hitung luas diklik, nah kita masukkan di sini dulu. Kita lihat lagi algoritmanya. Hitung luasnya dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Oke, kita perlu sebuah variabel, tambahkan variabel luas. Kita klik initiate global menjadi luas. Nah, luas ini kita isi variabelnya 0 lebih dahulu, karena ketika belum dihitung, maka variabelnya 0. Ketika tombolnya belum diklik, variabel luasnya adalah 0. Nah, ketika sudah diklik, kita akan menghitung luasnya. Klik variabel set luas to. Untuk menghitung luasnya, kita lihat lagi flowchart-nya. Luas adalah panjang kali lebar. Berarti kita ambil input panjangnya, teks dari input panjang untuk teks, dan input lebar teks. Nah, kita kalikan. Oke, untuk pengkalian, kita butuh dari matematika ini, atau di menu match ini. Klik match, kemudian pilih yang pengkalian. Jumlah pengkalian. Kemudian kita masukkan di sini. Ini kita masukkan juga panjang kali lebar. Inputan panjang, teks inputan panjang dikali teks inputan lebar. Jadi apa yang ada di sini, input panjang itu ini ya, ya. Dan juga input lebar itu ada di sini. Kita kalikan kayak itu. Nah, ketika sudah dikalikan, kita akan menampilkan hasilnya sesuai dengan flowchart ini. Tampilkan hasil dari luas persegi panjang. Kita tampilkan di label hasil luasnya ini. Ada di bawah hitung luas ini. Nah, kita tampilkan di situ. Berarti kita pilih label hasil luas. Text set label atau atur label hasil luas text. Teksnya kita atur ke. Nah, kita ingin menambahkan beberapa kata. Jadi tidak hanya hasilnya aja, tapi misalkan kita ingin menambahkan luasnya adalah atau kita kalau defaultnya ingin menambahkan itu saja bisa, tinggal klik variabel get luas. Jadi yang set ini adalah pengatur
set. Set itu intinya adalah di setup ataupun diatur. Nah, get kalau kita ingin mendapatkan hasilnya, gitu. Kita sudah mendapatkan hasilnya, luasnya adalah ini. Nah, misalkan kita ingin menambahkan kalimat penunjangnya, jadi tidak hanya tulisan angka saja, tapi ada kalimat tambahannya. Kita bisa tambahkan teks di sini. Kemudian kita pilih yang join. Misalkan join, kemudian kita pilih teks kosong ini, kemudian kita isi di dalamnya. Hasil luas adalah spasi, ditambahkan ini, get global luas, kemudian kita tambahkan teks lagi di bawahnya, tinggal kita drop di bawahnya langsung. Nanti akan menambah satu. Misalkan meter persegi. Jadi ketika tombol hitung luas diklik, yang pertama ya sesuai dengan algoritmanya kita diminta untuk menghitung luasnya. Luas adalah panjang kali lebar. Kemudian kalau sudah sesuai dengan algoritma lagi, kita akan menampilkan hasilnya. Nah, hasilnya itu sudah kita set up, ditampung di sini. Ada label yang awalnya kosongan. Nah, namanya adalah label hasil luas. Nah, kita set label hasil luas ke kita tambahkan join atau gabungkan beberapa kata, yaitu yang pertama adalah hasil luas adalah, kemudian kita ambil nilai luas yang ada di sini, get global luas, kemudian yang terakhir meter persegi. Jadi hasilnya harusnya hasil luas adalah misalkan 50 meter persegi, kayak gitu. Misalkan kita menginputnya 10 dan juga 5, kayak gitu. Nah, untuk mengakses aplikasinya, Bapak Ibu bisa install aplikasinya untuk mengetes, namanya adalah AI Companion. AI Companion ke Play Store. Kan yang ini. Nah, yang ini. Bapak Ibu bisa menginstal dari HP Android Bapak Ibu semua, MIT AI2 Companion. Nanti ketika Bapak Ibu sudah install aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti bisa dengan dua cara, menuliskan 6 digit kodenya atau scan kode QR-nya. Nah, untuk mendapatkan salah satu dari ini ada di sini, connect, kemudian AI Companion. Nah, nanti ada 6 digit uh, kodenya atau langsung scan aja barcode yang ada di sini dengan HP Bapak Ibu semua. Nanti otomatis aplikasinya akan bisa dibuka di HP Bapak Ibu semua. Atau kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat aplikasinya dan ingin diinstal langsung di HP kayak gitu, itu juga bisa. Jadi aplikasinya akan bentuknya file APK yang bisa langsung diinstal di HP. Tinggal klik build, kemudian Android app.apk. Nanti otomatis akan terdownload aplikasi yang ada di sini dalam bentuk APK yang nantinya bisa Bapak Ibu langsung install di HP Bapak Ibu semua dan bisa dijalankan. Nah, di sini saya sudah punya emulatornya, jadi agar tidak menggunakan dua HP, saya menggunakan emulator HP Android. Saya akan membuka aplikasinya, Mirna Web Inventor-nya. Nah, kurang lebih nanti di sini harusnya ada tombol scan kode QR atau masukkan 6 digit kode. Tapi karena saya menggunakan emulator, kedua hal tersebut tidak ada, tapi kita bisa langsung menyambungkannya melalui connect emulator. Kita tunggu emulatornya bekerja. Kita tunggu beberapa detik agar App Inventor-nya ini mengirimkan data ke emulatornya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, sudah mulai terbuka. Ini sedang proses download kode-kodenya. Oke,
Di yang kita kerjakan tadi sudah bisa tampil di emulator, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini kalau di HP langsung kayak gitu. Misalkan kita masukkan panjangnya adalah 10, kemudian lebarnya adalah 5, kita klik hitung luas, maka akan muncul hasil luas adalah 50 meter persegi. Gitu. Misalkan kita rubah lagi menjadi 6. Hitung luas, hasil luas adalah 60 meter persegi. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang sederhana yang mungkin Ibu bisa coba praktekkan terlebih dahulu karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau Bapak Ibu mau belajar 1 jam aja untuk mencoba ini, saya yakin bisa dengan mengikuti langkahnya kayak gitu. Tentunya dengan belajar untuk membuat proyek ini nantinya Bapak Ibu punya pengalaman dan akan menambah kemampuan Bapak Ibu untuk membuat aplikasi yang uh, selanjutnya. Ini juga bisa untuk Bapak Ibu buat sebagai membuat media pembelajaran, atau Bapak Ibu bisa membawakan ini materi ini ke siswa agar siswa bisa membuat aplikasinya masing-masing dan mengintegrasikan ke mata pelajaran Bapak Ibu semua kayak gitu. Jadi saya lanjut ke materi berikutnya. Kurang lebih hasilnya adalah seperti itu dari flowchart ini ataupun dari algoritma yang kita susun tadi. Sudah. Oke, kita sedikit menyinggung mengenai kecerdasan artifisial ataupun AI dan algoritma pemrograman. Jadi kita sedikit membahasnya saja. AI atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Nah, kaitannya dengan algoritma, AI itu dibangun dari algoritma pemrograman yang kompleks. Misalkan ada algoritma pencarian di YouTube kayak itu. Jadi yang muncul pasti sesuatu yang kita minati. Sesuatu yang kita minati itu diambil dari histori tonton kita kayak gitu. Histori tonton kita yang beragam-ragam kategori itu nantinya akan menghasilkan sebuah algoritma, dan algoritma itu akan mengenali pola, di mana pola itu akan memberikan rekomendasi video tentunya yang mungkin Bapak Ibu sukai. Jadi kalau Bapak Ibu sedang nonton di YouTube, pasti rekomendasinya juga kaitannya dengan hobi ataupun sesuatu yang sering Bapak Ibu tonton sebelumnya kayak gitu. Nah, ini contoh dalam sehari-hari. Google Translate itu algoritma bahasa, rekomendasi video YouTube adalah algoritma analisis pola, aplikasi pendidikan seperti ruang guru itu ada algoritma adaptif untuk soal siswa kayak gitu. Jadi kesimpulannya, semua AI itu berasal dari algoritma dan juga coding. Nah, sebagai guru kita tidak perlu memahami secara teknis, tapi kita perlu tahu bagaimana cara berpikir algoritma ini adalah fondasi dari sebuah kecerdasan buatan. Dan kita bisa mengenalkan siswa kita, yaitu sebagai guru, tentang bagaimana sebuah kecerdasan artifisial itu bekerja. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan algoritma, integrasi dengan mata pelajaran di matematika, bisa menghitung luas atau volume seperti yang kita kerjakan tadi. Tim IPA juga bisa membuat aplikasi untuk menghitung kecepatan, gaya, massa, jenis, dan lain-lainnya. Di IPS bisa menghitung rata-rata suatu nilai, atau statistik, atau ekonomi, kayak gitu. Di bahasa kita bisa membuat aplikasi kamus bahasa mini. Jadi nanti misalkan kita klik tombol A, kayak itu apa saja yang depannya A, kayak gitu. Di PAI dan atau seperti kita bisa membuat aplikasi tata cara untuk ibadah atau jadwal sholat, itu kan juga kaitannya dengan algoritmik, kayak algoritma. Oke, kesimpulan dari materi yang saya bawakan, algoritma pemrograman adalah jembatan dari berpikir logis ke aplikasi nyata. Coding adalah cara untuk menerjemahkan algoritma ke bahasa komputer. Kemudian AI adalah pengembangan dari algoritma pemrograman yang kompleks. Oke, mungkin saja yang saya sampaikan.
untuk selanjutnya kita berdiskusi bersama. Silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman juga boleh untuk membagikan wawasannya di forum ini, dan sama-sama kita belajar tentang algoritma pemrograman ini, karena algoritma pemrograman ini juga salah satu dari elemen berpikir komputasional yang keempat yang tidak sepakat. Jadi yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah, kemudian ada pengenalan pola atau uh, recognition, pola recognition, yaitu kemudian yang ketiga ada, saya lupa yang ketiga, dan yang terakhir adalah desain algoritma atau algoritma pemrograman.